Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Listianto Kurnedi, peserta Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atap Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1 koneksi antar materi. Nah, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam pemberian ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Nah, kemudian apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya pada saat mereka mengerjakan tugas ataupun ulangan harian. Nah, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang merubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Tentu, namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pejuang pendidik semuanya. Terima kasih dan salam serta bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.